Halo Sobat e-Kampus, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas terkait aplikasi portal. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada e-portal. Nah, aplikasi e-portal ini nantinya akan diakses oleh mahasiswa dan dosen. Oke, untuk pertama kali kita akan bahas terkait apa saja isi dan fungsi dari portal mahasiswa. Oke, kita langsung saja akses ke e-portal. Nah, kemudian nantinya mahasiswa harus input username dan passwordnya. Nah, username password untuk mahasiswa nantinya untuk username itu nanti menggunakan NIM, kemudian password nanti bisa diubah. Kita klik login. Nah, saat pertama kali login untuk mahasiswa itu nanti akan ada halaman selamat datang di portal akademik. Kita next saja. Kemudian ada kesepakatan yang harus dipenuhi. Kita boleh setuju. Kemudian saat pertama kali login, si mahasiswa langsung diinformasikan untuk melakukan penggantian password. Oke, coba kita masukkan password lama. Ini password lama, password yang diberikan saat pertama kali login ya, yang diberikan dari bagian akademik. Nah, password baru ini bisa diketik ya. Ini konfirmasi, tulis ulang password baru. Nah, syarat password baru ini adalah minimal harus 6 karakter terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Jadi ada 6 karakter kemudian kombinasi huruf dan angka ya. Setelah kita tuliskan password baru, kita klik simpan. Oke, kita klik next. Kita akan langsung menuju ke halaman awal portal mahasiswa. Di halaman portal mahasiswa ini, di home-nya ya, home ini ada pengumuman. Nah, pengumuman ini nantinya akan muncul ketika dari admin portal kampus itu melakukan upload pengumuman atau diskusi juga, diskusi sifatnya seluruhnya ya, seluruh sivitas kampus ini bisa juga. Ini yang buka juga nanti dari admin portal. Untuk user manual nanti mahasiswa bisa klik di sini, sisi kanan atas ada user manual penggunaannya. Kita bisa coba klik user manual. Maka akan muncul panduan penggunaan ya, user manual portal akademik mahasiswa. Kemudian untuk logout bisa klik icon home-nya ya, icon profilnya ini. Bisa logout. Untuk update password nanti bisa klik update password. Seperti itu. Oke, langkah pertama kita akan bahas di menu akademik. Di sini ada 2 menu ya, ada akademik dan virtual class. Untuk langkah pertama kita akan bahas di menu akademik. Kita akan bahas submenu biodata. Di dalam submenu biodata ini akan berisi data-data pribadi dari si mahasiswa. Jadi ada nama, jenis kelamin, tempat lahir, ini ada semuanya di sini. Ini untuk jenis biodata ya. Jadi mahasiswa bisa cek biodatanya. Ketika ada kesalahan, maka mahasiswa bisa langsung menghubungi bagian akademik untuk dilakukan revisi. Nah, atau dari mahasiswa sendiri bisa klik ubah. Saat klik ubah, maka si mahasiswa bisa melengkapi biodatanya atau revisi biodatanya. Pastinya settingan untuk bisa edit ini nanti ada di akademik, jadi bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Ketika dari bagian akademik nonaktifkan edit biodata, maka dari sisi mahasiswa tidak akan bisa ubah-ubah datanya. Ini kebetulan settingnya adalah aktif untuk edit biodata sehingga si mahasiswa bisa melakukan perubahan biodata. Ini untuk biodata. Kita lanjutkan submenu akademik selanjutnya adalah submenu data orang tua. Ini sifatnya sama seperti biodata ya, berisi data orang tua. Ketika settingan biodatanya aktif untuk editnya, maka mahasiswa bisa ubah juga.
Saat klik ubah, nah maka mahasiswa bisa melengkapi biodatanya. Biodata terkait data orang tua. Kita lanjutkan lagi, menu akademik, submenu data SMTA. Mahasiswa bisa cek data SMA-nya ya, dari mana. Ini mahasiswa juga bisa ubah ketika edit biodatanya diaktifkan oleh bagian akademik. Oke. Submenu selanjutnya adalah informasi mata kuliah ditawarkan. Pada submenu informasi mata kuliah ditawarkan ini, mahasiswa bisa melihat mata kuliah dan kelas yang dibuat oleh bagian akademik. Jadi kelas-kelas yang ditawarkan di semester genap 2019 ini akan terlihat oleh si mahasiswa. Saya contohkan, ini program studi akuntansi. Kemudian di sini ada paket semesternya. Jadi kita bisa klik breakdown tanda panah bawah ini. Dia akan terbreakdown datanya. Kelas-kelas apa saja yang disediakan oleh bagian akademik. Misal paket semester 4. Bisa dilihat mata kuliah yang ditawarkan. Dari sini mahasiswa bisa mengecek jadwal-jadwal dari mata kuliah dan kelas yang dibuat dari akademik. Cara mengeceknya bisa klik jadwal ya, klik nama kelas ya, nama kelas. Di sini ada nama kelas, kita klik. Nah, di sini ada detail dari mata kuliah dan kelas tersebut. Ketika nanti dari bagian akademik sudah setting jadwal kuliah, kemudian jadwal UTS, kemudian jadwal UAS, maka di sini akan muncul tanggal, jam, dan ruangannya di mana. Seperti itu. Jadi untuk mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian di sini ada satu tombol yaitu cetak daftar mata kuliah ditawarkan. Ini untuk mencetak daftar mata kuliah yang ditawarkan dan dibuat oleh bagian akademik. Selanjutnya kita akan bahas submenu kartu rencana studi ya. Jadi kita akses kartu rencana studi. Jadi fungsi dari submenu kartu rencana studi ini digunakan mahasiswa untuk melakukan proses penginputan KRS atau pemilihan mata kuliah dan kelas ya yang akan diambil sebelum proses perkuliahan berlangsung. Di sini ada detailnya, ada kartu rencana studi, kemudian nama, NIM, prodi apa, kemudian ada dosen pembimbing akademik juga. Nah, di sini ada informasi Anda belum mengisi KRS. Ini berarti memang mahasiswa ini belum pernah melakukan pengisian KRS di semester genap 2019. Nah, tentunya untuk bisa akses submenu kartu rencana studi ini, mahasiswa harus melakukan penyelesaian syarat-syarat ya, seperti syarat registrasi ya. Ini harus dilakukan oleh mahasiswa. Nah, setelah berhasil masuk di halaman kartu rencana studi, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Bisa diklik tambah mata kuliah. Setelah masuk halaman daftar mata kuliah ditawarkan, maka mahasiswa bisa pilih mata kuliah yang akan diambil. Kita bisa drop down. Oke, coba kita centang mata kuliah yang akan diambil paket semester 4. Nah, kalau diperhatikan di sini dia tidak bisa centang lebih dari satu mata kuliah untuk mata kuliah yang sama ya. Ini mata kuliah sama akan tetapi kelasnya berbeda, ada 3 kelas, 1, 2, 3. Jadi si mahasiswa hanya bisa pilih salah satu kelas saja. Kita centang. Setelah kita centang, kita bisa klik tambah. Setelah klik tambah, akan muncul notifikasi hasil tambah KRS. Mata kuliah yang berhasil diambil akan di list mata kuliah yang sudah diambil. Kemudian kita coba klik kembali. Nah, setelah klik kembali akan masuk ke halaman kartu rencana studi lagi. Jika semisal ada kesalahan pengambilan,
maka si mahasiswa bisa melakukan hapus dengan cara centang mata kuliah yang akan dihapus, kemudian kita klik hapus mata kuliah. Kita klik OK, akan berhasil terhapus. Untuk pengisian KRS ini pastinya ada pembatasan waktu, di mana pembatasan waktu itu akan diatur oleh bagian akademik. Kemudian proses KRS ini perlu dilakukan persetujuan oleh dosen pembimbing akademik. Jika statusnya masih ada tombol tambah dan hapus, berarti KRS ini belum disetujui oleh dosen, sehingga mahasiswa masih bisa bebas untuk edit atau tambah atau hapus mata kuliah yang akan diambil. Namun ketika nanti sudah disetujui KRS ini, maka dari sisi mahasiswa sudah tidak bisa edit KRS-nya. Seperti itu. Kemudian setelah KRS itu disetujui oleh dosen pembimbing akademik, maka ketika mahasiswa akses di submenu kartu rencana studi, akan ada notifikasi KRS tidak dapat diubah, telah disetujui oleh dosen pembimbing. Untuk perubahan, harap hubungi dosen pembimbing atau lakukan perubahan pada masa revisi KRS. Jadi, setelah dilakukan persetujuan KRS, dari sisi mahasiswa sudah tidak bisa edit data KRS-nya. Otomatis tombol tambah dan hapus yang ada tadi akan menghilang berganti menjadi cetak. Kemudian ketika si mahasiswa ada kesalahan atau ingin merevisi KRS, maka dari notifikasi sudah bisa dipastikan ya, untuk periode perubahan KRS itu bisa pada masa periode revisi KRS atau ada pembatalan dosen pembimbingnya. Jadi ketika nanti KRS sudah dibatalkan dosen pembimbingnya, mahasiswa bisa edit dan tambah atau hapus lagi proses KRS-nya. Oke, setelah disetujui apa yang harus dilakukan mahasiswa, jadi mahasiswa bisa cetak KRS-nya dengan cara klik cetak. Nah, akan muncul ya kartu cetaknya ya, kartu rencana studinya seperti ini. Jadi di sini ada tombol, ada tanda tangan ya dari si mahasiswa dan dosen pembimbing akademiknya. Oke, seperti itu cara untuk cetak kartu rencana studi. Nah, di materi selanjutnya akan saya bahas terkait nantinya menu cetak kartu ujian dari sisi mahasiswa. Oke, terima kasih.